Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam kondisi yang terbaik. Masih bersama gue BG di Studio Bola. Pada kesempatan kali ini gue pengen update mengenai hashtag No to Ricketts. Ya, tadi malam tagar ini cukup menggemparkan platform Twitter. Jadi fans Chelsea global dari seluruh dunia, nggak cuma di London, nggak cuma di Inggris, nggak cuma di Eropa, di Amerika, di Asia, di benua yang lain, bahkan juga di Indonesia, kita ramai-ramai menggaungkan tagar ini. Tentunya ada sebabnya. Kenapa? Ya, teman-teman mungkin tahu ya, keluarga Ricketts ini adalah salah satu calon pemilik Chelsea yang baru yang sekarang sedang dilakukan verifikasi oleh Rain Group untuk dipilih nanti dari sekian banyak kandidat. Nah, ada apa di balik kisah ini? Kenapa mereka begitu dibenci, atau keluarga mereka tuh begitu berbahayanya bagi keberlangsungan Chelsea Football Club ke depan? Simak terus, jangan kemana-mana. Ya, seperti minggu lalu gue udah pernah singgung dalam proses dalam konten proses takeover Chelsea FC yang di tengah pusaran sentimen anti-Islam. Ya, di situ gue udah pernah singgung juga mengenai keluarga Ricketts. Keluarga Ricketts ini terdiri dari bapaknya Joe Ricketts, dia punya anak 4, yang paling tua Pete Ricketts, nomor 2 Tom Ricketts, terus ada cewek satu Laura Ricketts, dan paling bungsu itu Todd Ricketts. Untuk Joe Ricketts sendiri, beberapa waktu yang lalu email lamanya dari 2012 sampai 2019 itu dibocorin ke publik, di mana dalam email tersebut Joe Ricketts terlihat sangat-sangat anti sama Islam. Jadi dia menganggap Islam itu adalah musuh, Islam itu adalah bukan agama, Islam itu adalah ancaman, Islam itu tidak layak berada di dalam komunitas mereka. Ya, bahkan dia bilang juga Presiden Barack Obama adalah seorang Muslim karena lahir di Indonesia. Ya, itu kan hoax ya. Artinya kita semua tahu Obama juga bukan seorang Islam. Ya, intinya bapaknya ini sangat anti-Islam. Terus untuk anaknya sendiri, Pete Ricketts yang sekarang menjabat gubernur di daerah negara bagian Nebraska, pernah juga di awal COVID kemarin tersandung kasus plesetan. Dia plesetin COVID-19 dengan Kung Flu, yang artinya ya tentunya menyinggung masyarakat minoritas Asia, terutama Cina yang ada di Amerika. Ya, ini sebuah statement yang cenderung rasis juga. Belum lagi Todd Ricketts juga pernah dalam sebuah kesempatan berhadapan dengan orang kulit hitam. Dia dalam bahasanya ya menyebut orang kulit hitam dengan you people, lu orang. Ya, gue nggak paham bagaimana di Amerika kata-kata you people ini yang pasti sangat menyinggung masyarakat kulit hitam di sana. Ya, dari beberapa case ini kan kita bisa lihat ya, jadi keluarga ini sangat nggak sehat ya, bapaknya, anaknya, ya semua kayaknya seperti apa ya, semacam white supremacy. Gue nggak tahu ya sangat-sangat anti-Islam, anti kulit hitam, anti Asia. Ini bahaya kalau sampai mereka jadi pemilik yang baru di Chelsea FC. Oke, itu sedikit backgroundnya. Ya, ditambahkan lagi mereka ini, keluarga ini memiliki klub baseball yang bernama Chicago Cubs, yang bermain di Major League Baseball, di Liga Baseball Amerika dari tahun 2009 ya. Ya, kabarnya ya lumayan lah untuk Chicago Cubs sendiri. Cuman di sana sendiri fans Chicago Cubs itu sangat-sangat tidak puas sama mereka. Keuntungan profit klub yang harusnya diinvestasikan lagi ke dalam bentuk pemain, mungkin dalam bentuk renovasi stadion dan lain-lain, itu malah dibawa keluar
Jadi intinya mereka juga keluarga yang sangat greedy sebetulnya, ya benar-benar nyari profit. Oke, kita balik ke tagar tadi, no to rickets. Ini sebenarnya genderangnya itu adalah ketika seorang yang bernama Brian Wolf. Brian Wolf ini adalah head ya semacam kepala lah untuk Chelsea supporters, official Chelsea supporters di daerah Chicago sendiri. Brian Wolf ini juga adalah seorang season ticket dari Chicago Cubs. Dia juga penggemar Chicago Cubs yang dimiliki oleh keluarga Ricketts. Jadi Brian Wolf ini bikin surat terbuka yang ditujukan kepada Abramovich, BOD Chelsea, Rain Group, government. Dalam surat terbuka yang diunggahnya di Twitter itu dia menyampaikan agar pihak-pihak yang berwenang di sini dalam proses takeover Chelsea agar menolak proposal dari keluarga Ricketts yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya Tom Ricketts. Ya, menurut dia jika Chelsea menerima proposal mereka dan mereka statusnya dinaikin menjadi mungkin nanti 3 besar atau 4 besar gitu ya sebagai calon pemilik Chelsea, itu sangat merusak nilai-nilai yang sudah dibangun oleh Chelsea sendiri, Chelsea Foundation dalam 19 atau 20 tahun ini. Ya kita tahu Chelsea lewat Chelsea FC Foundation menggalakkan BAME ya, artinya equity, persamaan hak untuk BAME. BAME ini adalah Black Asian Minority Ethnic. Jadi supaya ya kalau di sini semacam SARA mungkin ya, nggak tahu ya. Terus juga LGBT. Artinya selama ini Chelsea Foundation, Chelsea Football Club sangat mendukung dan sangat anti sama yang namanya diskriminasi, baik itu warna kulit, baik itu agama dan lain-lain. Ya kita tahu 18 Maret 2021, tepat setahun yang lalu, Chelsea juga meluncurkan campaign yang bertajuk No to Hate. Ya artinya si campaign ini awalnya juga diluncurkan akibat banyak pemain kulit hitam yang menerima abuse di sosial media ya, yang banyak sekali dapat komentar rasis atau hujatan rasis yang sebenarnya udah nggak layak di zaman sekarang. Nah, jadi dalam hal ini ya Chelsea sendiri emang sudah menggalakkan yang namanya no to hate, no to racism. Ya seharusnya mudah-mudahan tagar tadi malam itu yang ratusan ribu tweet, sampai tadi pagi gue cek itu di atas 100.000 tweet, jadi trending nomor 1 di Twitter. Ya mudah-mudahan ini nyampe ya message-nya ke pihak-pihak yang berkepentingan di sana, sehingga harus dipertimbangkan lagi mengenai proposal dari keluarga Ricketts ini. Ya selain dari Brian Wolf tadi juga gue catat ada seorang fans Chelsea juga yang di Chicago dan member Chelsea Supporters Club Chicago, namanya Carlos De Pozo. Carlos De Pozo ini juga khawatir dengan adanya proposal dari keluarga Ricketts, karena dia bilang keluarga Ricketts ini nggak ngerti sportsnya, nggak ngerti sepak bola. Ya dia ngurusin Chicago Cubs yang mereka paham aja itu masih nggak benar. Gimana lagi ngurusin olahraga baru sepak bola yang mereka sama sekali nggak tahu. Itu ketakutan dari Carlos De Pozo. Ya itu dari suara-suara dari Chicago. Mereka juga adalah fans Chicago Cubs selain fans Chelsea. Jadi ini patut kita pertimbangkan. Jadi ya itu ya ya mudah-mudahan gerakan ini nyampe message-nya. Yang sekarang juga pengen gue ini ya, pengen gue garis bawahi adalah ketakutan gue saat. Jadi untuk daerah Fulham dan Chelsea itu ada, kan kita tahu di Inggris ini sistem distrik ya jadi untuk wilayah Fulham dan Chelsea itu memiliki 1 orang wakil di parlemen. Kalau kemarin kita sempat bahas mengenai si Chris Bryan, dia wakil dari wilayah Ronda di Wales.
Nah, untuk wakil wilayah Fulham dan Chelsea itu ada namanya Greg Haynes, MP untuk wilayah Fulham dan Chelsea. Si Greg Haynes sendiri kemarin itu nge-tweet dia cerita di situ bahwa seolah-olah tuh memberikan nilai positif terhadap Tom Ricketts. Jadi dia bilang dia habis teleponan sama Tom Ricketts. Seolah di situ dia memuji-muji si keluarga Ricketts ini. Dia bilang, gue habis teleponan sama Tom Ricketts, terus dia tambahin di situ Run Heritage Sports Stadium, cek. Terus brought success to Cubs, Chicago Cubs, cek. Terus come to London to meet the CPO and Chelsea Supporter Trust, cek. Dan understand community, cek. Jadi dia bilang tuh 4 hal tadi adalah nilai plus dari keluarga Ricketts. Jadi seolah-olah dia di situ mendukung lah keluarga Ricketts ini. Artinya gue nggak tahu apakah dia sebagai anggota parlemen punya suara juga nanti menentukan siapa pemenang dari biddingnya ya. Cuman ini bahaya ya. Dia nggak cek tuh di situ si Greg Haynes bahwa keluarga Ricketts ini rasis, cek. Islamofobik, cek. Harusnya ditambahin 2 itu di situ. Jadi ini ya gue nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini nyampe. Harapan gue sih itu pesan ini jelas. Gue juga dari minggu lalu udah wanti-wanti sebenarnya. Jangan sampai keluarga Ricketts ini jadi pemilik Chelsea yang baru, karena kita tahu nilai-nilai yang ada di Chelsea. Kita tahu Chelsea sangat-sangat menghargai heterogenitas ya. Maksudnya kita di Chelsea nggak pernah lihat agama, nggak pernah pandang warna kulit gitu. Jadi ya bahkan kemarin juga dapat reaksi juga. Ada Dembaba, mantan pemain Chelsea yang juga kulit hitam dan seorang muslim, itu bereaksi. Terus juga ada Paul Canoville, pemain kulit hitam pertama di Chelsea yang perkuat Chelsea tahun 1981 sampai 86. Ya dia juga seorang aktivis rasisme ya. Ya intinya juga Paul Canoville juga menolak keluarga Ricketts menjadi kandidat dari pemilik Chelsea yang baru. Nah, ya kita tahu banyak juga suara-suara sumbang, bahkan ada fans Liverpool yang tinggal di Nebraska. Nebraska ini dimana si Pete Ricketts itu jadi gubernur di sana, di negara bagian Nebraska. Ya dia bilang mereka itu awful human being, dia bilang. Ya seorang manusia yang buruk. Si Pete Ricketts, anak yang paling tua. Jadi dia pun walaupun Liverpool fans, Liverpool fans itu susah ternyata Liverpool. Ya artinya di situ dia mendukung Chelsea, dalam hal ini fans Chelsea dalam tagar no to Ricketts ini. Artinya ini bahaya banget ya. Jadi gue cuman pengen teman-teman juga notice ya, tetap gue sarankan juga kita tunjukin support kita terhadap tagar ini. Kita menghormati nilai-nilai yang ada di Chelsea Football Club, nilai-nilai perbedaan ya, rasisme segala macam itu udah nggak pantas lagi, udah politik masuk sekarang, Islamofobik mau masuk lagi, sentimen agama mau masuk lagi, makin kusut sepak bolanya jadinya. Jadi itu aja mungkin yang pengen gua angkat, karena menurut gua urgent. Mungkin ada beberapa pengulangan deh. Mungkin nanti next time gue juga pengen bahas tentang sejarah rasisme, terutama yang kaitannya dengan anti-Islam di Premier League ya. Tapi Premier League sendiri ya sekarang udah banyak berubah. Mungkin zaman dulu kita tahu untuk Man of the Match award dulu tuh champagne. Sekarang kan cuma trofi, nggak ada lagi buka champagne. Jadi udah mulai menghormati nilai-nilai Islam, perbedaan, kulit hitam. Ya bahkan studi dari Stanford University juga bilang ya, terutama ya di Liverpool ya, semenjak ada Mane Salah itu kebencian terhadap Islam makin turun, tweet-tweet yang anti-Islam juga semakin turun. Ya gue rasa juga secara global di Inggris dengan banyaknya pemain-pemain Muslim sekarang juga ya, yang buat apa ya, pelan-pelan orang-orang di sana juga makin sadar lah, udah
nggak zaman lagi rasisme, sentimen agama dibawa-bawa ke lapangan seperti itu. Nah, mengenai takeover bidding sendiri sejauh ini belum ada update terbaru ya. Siapa yang masuk ke 3 besar, siapa yang masuk ke 4 besar. Kabar terakhir juga yang gue baca, bahkan para calon pemilik sendiri nggak tahu kapan diumuminnya 4 besar, 3 besarnya kapan, keputusan pemenangnya kapan tuh mereka nggak tahu. Jurnalis pun nggak tahu. Ya, kita pantau terus, teman-teman, makanya pantau terus di Studio Bola. Insya Allah begitu ada update, gue akan coba sampein, gue akan coba teruskan ke teman-teman semua, biar kita sama-sama paham, sama-sama mengerti seperti apa perkembangan terkini dari klub kesayangan kita. Untuk hari ini sekian dulu dari gue, BG. Terima kasih udah like, komen, subscribe, dan terutama komennya di kolom komentar. Gue salut, diskusinya udah jalan, teman-teman juga menyuarakan suaranya. Gue seneng banget, bikin gue lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih udah menyimak, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.